Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarah wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibuna wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talidu biha syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Hadratul mukarram yang saya hormati, yang saya muliakan, saya punya saudara akhina Fadil Al-Habib Ja'far bin Thaha bin Abi Bakar Al-Haddad, guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Afran, Al-Mukarram Al-Ustadz Masadi, Ustadz Taufik, DKM Masjid Darussalam Bapak Haji Muhammad Arsyad, pimpinan Majelis Ta'lim wa Zikri Fisabilillah akhina Fadil Al-Ustadzul Fadil Al-Ustadz Al-Had Saleh Yusuf Khan beserta keluarganya. Teriring doa kita minta Allah Ta'ala semoga guru kita Ustaz Saleh, Ustaz Salim, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat agar terus membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya. Segenap kepada para orang-orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para jamaah semua, tim hadroh yang sekali lagi mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya pembawa acara akhirnya Ustadz Iqbal yang telah memberikan waktunya kepada saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan izin dan rahmatnya kita dikumpulkan di tempat ini guna tawakufan atau istirahat sementara pengajian menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan ngumpulnya kita, duduknya kita, apa-apa yang sama-sama kita dengar dan kita baca menjadi asbab Allah turunkan berkah dan rahmat buat kita yang ada di tempat ini. Tidak keluar dari tempat kita, dari tempat ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar dari tempat ini, melainkan Allah ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Orang-orang tua kita, sanak pemilihan handai dalam kita, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa cucurkan kuburnya dengan rahmat hingga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Salawat teriring salam semoga selalu Allah limpah dan curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, umatnya yang senantiasa istiqomah
dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, mungkin tadi selepas maghrib kita sama-sama membacakan surah Yasin, karena di malam hari ini adalah malam nisfi Sya'ban, malam yang diangkat semua amal ibadah kita, malam yang cikal bakal tahun depan kita dipanjangkan umur kita atau tidak. Inilah malam pencatatan di malam ini. Orang-orang dulu bilang malam nisfu Sya'ban adalah malam yang disebut malam pencatatan, malam pembukuan buku lama, catatan kita nih dari mulai bulan Muharram sampai bulan Sya'ban tanggal 14 itu diambil oleh Allah Ta'ala, diserahkan, diambil malaikat, diserahkan Allah Ta'ala, diganti dengan buku baru. Jadi isi pertama di buku baru ini kita lagi ngerjakan amal kebaikan. Fulan bin Fulan di malam nisfu Sya'ban lagi baca Yasin di majelis fisabilillah. Fulan bin Fulan di malam nisfu Sya'ban lagi baca Yasin di Masjid Darussalam. Fulan bin Fulan di malam nisfu Sya'ban lagi menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban dengan kebaikan. Karena ada beberapa malam, kata ulama, ada beberapa malam, kata Nabi, yang doa kita nih Allah Ta'ala malu buat menolak. Ada malam Jumat, ada malam Jumat, ada malam nuzul Quran, ada malam Lailatul Qadar, ada malam Idul Fitri, Idul Adha, dan ada malam nisfu Sya'ban. Nah, kita malam nisfu Sya'ban tadi sama-sama kita membaca Yasin dengan satu harapan besar. Kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat, minta diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang gak repotin ibadah, minta istiqomah, minta diteguhkan iman Islam, istiqomah, dan wafat keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, dalam nisfu Sya'ban ini kita menyambut Ramadan yang insya Allah sebentar lagi ini Ramadan. Ramadan satu bulan yang memang Allah Ta'ala sengaja hadiahkan ini Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Bukan buat nabinya, buat umatnya nih. Kalau umatnya begitu istimewa, apalagi nabinya. Dikasih hadiah ke Allah Ta'ala. Kalau kita nih, kita dikasih hadiah sama atasan kita, sama bos kita, sama pejabat, dikasih hadiah, girang banget kita. Gak ada orang gak dikasih hadiah kagak girang, pasti girang. Ada orang ngasih hadiah ke kita nih, duit gak usah gede-gede dah, 15 juta dah, girang banget kita. Dikasih duit, dihadiahin duit 15 juta. Ini Allah Ta'ala ngadiahin kita bukannya uang. Allah Ta'ala ngadiahin kita ini Ramadan. Allah Ta'ala hadiahkan kita ini bulan Ramadan, yang di dalam bulan ini terdapat kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Sampai-sampai nih Nabi SAW bilang, man bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang senang, siapa orang yang girang, siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Haramallahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan jasadnya dari api neraka. Belum puasa tuh, belum puasa, girang doang, girang. Bukan girang itu hore, bukan begitu. Bukan pasar-pasar, bukan girang. Hati kita senang menyambut datangnya Ramadan, senang kita. Haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasad
jasadnya dari api neraka. Ketika kita wafat nanti kita girang dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Belum puasanya tuh. Makanya agung banget ini Ramadan. Sampai-sampai umat-umat yang lain, sampai-sampai Nabi Allah Musa pernah bertanya sama Allah Ta'ala, ya Rabb, ini umat siapa sih? Umat siapa yang di tengah di padang mahsyar kami lagi kehausan, dia sedang enak-enakan makan. Kami lagi kehausan, dia enak-enakan minum. Kami lagi kelaparan, dia enak-enakan makan. Umat siapa ini ya Allah? Segitu istimewanya engkau berikan keistimewaan kepada umat ini. Apakah itu umatku ya Rabb? Apa kata Allah Ta'ala? Lah, usah. Itu bukan umatmu. Itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka umat Nabi Muhammad? Orang yang berpuasa di siang hari, di malam hari dia ibadah, dia menahan lapar, menahan haus, dia menahan syahwat, dia menahan apa, semuanya. Dengan apa puasanya? Imanan wahtisaban. Dengan iman dan yakin sama Allah Ta'ala, niscaya nanti di saat orang-orang di padang mahsyar kehausan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan yakin Allah Ta'ala, di padang mahsyar nanti enggak kehausan, enggak kelaparan. Tuh umat Nabi Muhammad. Makanya enak banget Pak, umat Nabi Muhammad. Ada bulan yang diistimewain, namanya Ramadan. Kalau kita sholat sunnah aja, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah dan tahiyatul masjid, itu pahalanya dilipat, dijadikan pahala wajib. Kalau kita sholat wajib dilipat gandakan 70. Sholat zuhur, kita sholat zuhur di bulan Ramadan, sholat zuhur, sholat fardhu zuhri, arba'a raka'atain mustaqbilan qiblat dari Allah Ta'ala, itu pahalanya 70 kali lipat di bulan lain. Bagaimana dengan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh? 5 waktu kita sholat sehari semalam di bulan Ramadan, itu 5 kali 70, 350 derajat Allah Ta'ala angkat kita, dilipat gandakan jadi 350 sehari di bulan Ramadan. Makanya pernah ada orang Yahudi pernah datang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, kata orang Yahudi, ya Muhammad, apa sih keistimewaan yang Tuhanmu berikan kepada umatmu yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Apa kata Nabi? Ma min abdin yasaumu min syahri Ramadan yauman muhtasiban illa ata Allahu yauman sabal hisal. Wahai Yahudi, ketahuilah, tiap umatku yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, ibadah siang, ibadah qiyam di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan memberikan 7 kegembiraan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. 1 diantaranya wa yugharibuhu min rahmatihi, akan mendekat kepada rahmat Allah. Kalau di bulan lain kita yang minta rahmat Allah, di luar Ramadan kita yang memohon rahmat sama Allah. Tapi Ramadan, rahmat Allah ini mendekat kepada kita. Itu 1 hari itu kalau kita puasa di bulan Ramadan. Wa yugharibuhu min rahmatihi, akan mendekat rahmat Allah ke kita. Rahmat saudara itu lawan kata dari laknat. Kalau orang yang udah dirahmatin Allah, doanya dikabul oleh Allah Ta'ala.
Makanya dalam Ramadan ada dibagi tiga, ada maghfirah, ada rahmah, ada itqu minan nar. Kalau maghfirah itu ampunan Allah. Siapa yang kepengen dapat maghfirah Allah? Hidupkan malam-malam Ramadan tuh. Jangan tinggal Ramadan. Makanya ulama pernah ngomong begini, ulama sekelas wali ngomongnya, siapa orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Bapak-bapak yang ada di sini pengen dapat Lailatul Qadar? Pengen nggak Lailatul Qadar dapat? Pengen dapat Lailatul Qadar, kata ulama jangan tinggal 3 hal nih. Jangan pernah tinggal sholat subuh berjamaah selama Ramadan. Jangan pernah tinggal sholat isya berjamaah selama Ramadan. Jangan pernah tinggal sholat tarawih berjamaah selama Ramadan. 3 itu yang kita pegang tuh selama Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tuh, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya cuma di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adanya setahun sekali. Kalau tahun depan kita ketemu, kalau kagak, berapa banyak orang-orang yang di bawah yang telah pulang rahmatullah, begitu masuk Ramadan minta sama Allah Ta'ala dihidupkan. Ya Allah, hidupkan saya sehari aja di bulan Ramadan, akan saya menghirup udara Ramadan. Kalau nggak bisa sehari, ya Allah, setengah hari dah. Nggak bisa setengah hari 6 jam, nggak bisa 6 jam 3 jam, nggak bisa 3 jam 2 jam, nggak bisa 2 jam 1 jam, nggak bisa 1 jam setengah jam, nggak bisa juga seberapa jam, nggak bisa 5 menit, nggak bisa. Sebentar aja ya Allah akan aku menghirup udara Ramadan. Karena kenikmatan yang ada di bulan Ramadan, udaranya lebih enak. Ahlul langit, para malaikat, para roh, para anbiya wal mursalin, begitu datang Ramadan itu dia girang, dia hias. Pantas kalau datang ke Ramadan ini disambut dengan mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya syahrul syiyam, marhaban ya syahrul Quran. Satu bulan yang namanya paling banyak cuma Ramadan. Syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqu minan nar, syahrul taubah, syahrul ijabatud doa, syahrul Quran. Oh, paling banyak itu namanya Ramadan. Hadirin rahimakumullah, jangan kita samakan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Karena Ramadan mah sama aja sama bulan lain. Jangan pernah kita samain. Limpahkan, belikan keistimewaan di bulan Ramadan. Karena kata Nabi SAW, Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kita yang merasa ngaku umat Nabi nih, kita yang bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu udah umat Nabi. Kita yang merasa umat Nabi ini milikin ini Ramadan, milikin, kita genggam. Kalau saya punya HP saya, kalau HP saya ini batunya habis, saya buru-buru cas. Kautannya habis, paketnya habis, saya buru-buru isi. Pulsanya nggak ada, saya buru-buru isi. HP saya nggak mungkin saya kasih pinjam sama orang, HP saya. Ini Ramadan punya kita. Nggak mungkin Nabi bilang Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Jangan sampai kita kita tidak pegang ini Ramadan. Doa diijabah kita di bulan Ramadan. Tidurnya orang puasa dihitung ibadah. Tidur. Jangan mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Bahkan habis subuh bangun dikira 5 menit lagi mau maghrib. Modal itu mah. Diemnya doang, orang puasa diem. Habis asar, ya kan? Habis asar tuh, habis sholat asar jam 3:30, jam 4, habis rapi mandi, diem doang, dihitung zikir sama Allah Ta'ala. Diem doang.
Padahal dia lagi mikirin beli apa ini buka puasa ya. Duit 10.000, ya kan? Lontong atau udah 2.000, bala-bala 2.003, mana kecil lagi. Anak 4, kagak dapat es buah. Lagi mikirin begitu doang tuh. Diamnya orang berpuasa dihitung zikir. Mana ada di bulan lain? Diam doang dihitung zikir. Coba di bulan lain kita diam aja, disangkakan rada-rada kita. Ini orang apa diam aja begitu? Lagi keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Jangan ambil kesempatan emas. Anggap Ramadan yang akan nanti kita temui ini Ramadan yang terakhir buat kita. Biar apa? Biar ibadah kita tambah khusyuk, ya kan? Makanya kalau Ramadan tuh biar kita kudu tahu, bukan cuma puasa kita aja, tapi yang membatalkan pahala juga kudu tahu kita. Ini kadang-kadang orang puasa sama puasa aja, yang ngebatalin pahala kagak tahu. Saya mah nggak ngomongin orang, Habib. Itu satu-satunya tuh orang yang membatalin pahala tuh gibah. Gibah itu ngomongin orang. Saya mah nggak ngomongin orang, Habib. Ngapain? Saya mah cuma ngirim pesan aja ke WA. Sama. Saya mah nggak ngomongin orang. Siang habis buka saya baru ngomongin. Sama. Lah emang Ramadan siang doang. Daripada dari sehari semalam itu Ramadan. Kadang sekarang ngomongin orang, maaf nih, orang kalau ngomongin orang maaf. Jadi gue minta maaf, ini bukan ngomongin orang, ini gue ya. Dah, ngomongin siapa lu? Udah gitu ngomong berdua sama temennya. Ini gue ngomong malu aja, ntar lu jangan ngomong lagi ya. Temennya ambat lagi, gue ngomong malu lagi, jangan ngomong malah orang lagi ya. Terus kalau Ramadan, kalau ada orang ngomongin orang, jangan kita nimbrung. Mendingan kita jalan daripada ngurangin pahala. Gimana kalau ada orang yang bulan puasa, orang kagak puasa di bulan Ramadan? Jangan kita salahin, jangan kita caci maki. Karena kewajiban puasa kan pertama orang Islam, kedua orang yang balik, ketiga yang sanggup, keempat itu bukan musafir. Kalau ada orang di bulan puasa kagak puasa, siang hari ngerokok makan, jangan kita ngomong puasa Ramadan, jangan kita salahin. Ngomong aja dia bukan orang Islam kali, gitu aja udah. Belum bapaknya haji, belum balik kali dia mah, belum balik, udah bangkotan, gila kali gila, udah gitu aja udah. Jangan jadi ngurangin pahala kita. Mendingan emang enak Ramadan kalau siang tuh tidur. Habis ngaji, habis sholat zuhur, ngaji, tidur, enak bener udah. Enak daripada siang keluar jadi nambahin dosa, ngelihat yang macam-macam. Apalagi model sekarang wadon nih, ya kan? Ramadan sore pakai pakaian yang di bulan lain kagak dipakai, di bulan Ramadan dipakai. Yang kelihatan pusernya, yang kelihatan belakangnya, ya kan? Nah kita mau sore-sore kita lagi mau beli tajilan, mau beli bala-bala, mau beli donat, mau beli lontong, mau beli es buah. Ngelihat yang begitu, kita kagak ngelihat barang bagus, iya kan? Kita ngelihat pahala kita habis, bagaimana? Kalau kita ngerem, nyungsep kita, timbul ngomong dah, yang begini ngapa terbitnya pas Ramadan sih? Hati-hati yang punya anak perempuan nih, ya. Kalau Ramadan perhatiin pakai pakaiannya, karena sedikit aja membongkar aurat nanti akan menambahkan dosa buat orang yang puasa. Jangan pakai pakaian yang begitu. Hadirin rahimakumullah. Ini Ramadan teramat istimewa. Teramat istimewa. Di dalam Allah Ta'ala hadiahkan Ramadan, bukan cuma hadiah saja Allah berikan. Allah kasih juga maghfirah, ampunan Allah. Tidak cuma maghfirah Allah kasih rahmat. Enggak cuma rahmat Allah Ta'ala kasih, Allah kasih juga idkum minan nar plus Lailatul Qadar. Udah Allah kasih hadiah, Allah tambahin bonus maghfirah,
Allah tambahin lagi bonus rahmah, Allah tambahin lagi kuminanar, Allah tambahin lagi Lailatul Qadar. 1 bulan Allah Ta'ala berikan semua. Ibarat tamu ini Ramadan datang kagak ngerepotin. Ada kan tamu datang atau ngerepotin rumah kita kan ya? Ada ya? Datang ditawarin air putih, minta kopi, ya kan? Dikasih kopi, manis banget nih, kopi pahit apa? Dikasih kopi pahit, dan pakai susu apa? Gak ada apa? Tamu yang ngerepotin. Ini Ramadan datang gak ngerepotin. Semua begitu Ramadan datang ke rumah kita dijamin kita Ramadan. Apa jaminan Ramadan? Yang tadi saya bilang tuh, doa kita jadi ijabah, sunnah kita dilimpahkan pahala wajib, pahala wajib kita dilipat gandakan menjadi 70. Belum ibadah-ibadah kita yang lain, diamnya, tidurnya, sedekahnya, ibadah-ibadah yang lain yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan di bulan Ramadan. Lagi-lagi Allah Ta'ala berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita cuma mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kalau kita tidak bisa memiliki Ramadan. Jangan cuma kita ngaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi masuk Ramadan kita sia-siakan Ramadan. Jangan cuma ngaku umat Nabi Muhammad, kalau malam hari di bulan Ramadan kita tidak bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan, dengan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Jangan ngaku. Di bulan Ramadan ini keistimewaan segitu banyak. Makanya pengajian kenapa diliburin, diistirahatin di bulan Ramadan? Karena kepengen fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Pengen fokus, pengen ngaji Quran, pengen khatamin Quran, pengen ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Jangan dikira nih Ramadan bikin susah, kagak Pak. Ramadan bikin susah, kagak. Allah jamin orang-orang Islam yang puasa di bulan Ramadan, Allah jamin rezekinya. Allah jamin. Kalau orang yang meninggal di bulan lain banyak. Saya belum pernah dengar ada gara-gara puasa orang Islam pada meninggal, belum pernah dengar saya. Gara-gara datang di bulan Ramadan umat Islam pada puasa pada mampus, kagak pernah dengar saya. Allah berikan, Allah kecukupin tuh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rezekinya ada aja. Katakan dia bujangan, gak punya duit, begitu mau buka puasa nongkrong di JB banyak yang kasih tajilan, ya kan? Nongkrong di Masjid Darussalam ada yang ngajakin buka puasa, ada nasi, ada korma, macam-macam. Nggak kelaparan di bulan Ramadan. Ini kalau ada orang bilang bulan Ramadan ini bikin sengsara, hati-hati. Kalau ada orang Islam yang ngomong begini nih, kalau keseringan ngomong begini, umat dia masuk Ramadan, umat Ramadan bikin susah, umat atau bikin susah buah aja. Kalau kelamaan dia sering ngomong begitu, lama-lama dikufur, betul. Kafir bisa. Karena Ramadan itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang yang dibikin susah sama Ramadan. Ramadan bikin kaya orang. Zakat fitrah, zakat mal ada di bulan Ramadan. Orang yang tadinya nggak mengeluarkan zakat di bulan lain, di bulan Ramadan ngeluarin zakat. Buat siapa? Buat fakir miskin. Yang fakir miskin berkecukupan di bulan Ramadan. Nggak ada ajaran agama mana yang mengajarkan umatnya sebelum memasuki hari rayanya disuruh menahan lapar, menahan haus, serta mengeluarkan sebagian rezekinya, kecuali Islam. Allah hadiahkan agama Islam ini, Allah hadiahkan umat Islam ini Ramadan, dimiliki Ramadan. Ajak anak kita, ajak keluarga kita, yuk puasa semua. Malu kita mau orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, masuk Islam, wafat, dimasukkan ke dalam surga, cuma lantaran ini anak. Lantaran anak ini disuruh jangan makan di luar,
Karena orang umat Islam di bulan Ramadan ini sedang puasa, disuruh makan di luar, di dalam rumah. Orang Yahudi itu dapat hidayah masuk Islam. Riwayat mengatakan begitu dia meninggal masuk ke dalam surga. Karena apa? Cuma menghormati Ramadan. Kita kadang-kadang umat Islam, maaf, umat Islam, anak kagak makan di luar, anak makan di dalam gak puasa, bapak aja makan di warung. Karena ada yang begitu. Kalau awal-awal Ramadan ini biasa banyak setan kaki nih di warung-warung, setan kaki tuh, kaki doang kelihatan, mukanya kagak. Ya kan, ngakunya mau puasa. Ibadah Ramadan ibadah yang sangat dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Jangan kata kita nih, jangan kita istri kita, anak kita, teman wudhu kita kagak tahu kita puasa atau kagak. Kita lagi wudhu nih, lagi wudhu, air wudhu kita minum, teman kita kagak tahu tuh, kagak tahu. Karena apa? Ibadah rahasia ini Ramadan. Nggak ada yang bisa dirangkain di bulan Ramadan puasa. Orang di bulan puasa nggak ada bangga-banggaan, lemes sama, lapar sama, ya kan? Dia berhenti makan pas dikit lagi mau subuh, nanti bukanya pas maghrib sama, ukuran perut sama. Cuman disinilah keistimewaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa laparnya tuh nikmat, hausnya tuh enak. Beda orang yang gak puasa. Coba kalau orang yang puasa di bulan Ramadan ikut-ikutan buka puasa maghrib, minumnya kagak sedep ya. Minumnya kagak sedep, makan kormanya kagak nyaman. Coba kalau kita yang puasa di bulan Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan ya begitu makan korma, begitu kita minum es atau minum air putih hangat buka puasa, serodotnya enak kita, serosot aja, enak banget udah. Apalagi kalau pas begitu habis buka puasa dia minum kopi ngerokok, waduh tuh asap balik lagi ke mulutnya, tuh balik lagi tuh saking sayang itu asap. Karena itu keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Allah nggak memanggil orang Islam, Allah nggak memanggil manusia orang yang beriman di bulan Ramadan. Kalau kita yang merasa beriman, kalau kita yang merasa ingin punya iman, laksanakan Ramadan yang sebentar lagi nih kita jelang. Sebelum masuk Ramadan, saya cuma wasiat khususnya untuk pribadi saya nih, ya, yang masih punya orang tua, datengin orang tuanya. Yang masih punya bapak, punyanya, datang ke rumah orang tua, minta maaf, minta ridho. Datang ke rumah orang tua, jangan lurus pak, tahu lurus, agak miring dikit. Datang ke rumah orang tua, teng apaan ki, ya kan, teng kopi, gula, apalagi itu korma, beras, kepelinnya kita duit 4.200.000 kirang, datengin minta maaf. Anak begitu juga, datang ke rumah orang tua, ngasih hadiah buat orang tua. Jangan mikir gua mau kasih bapakku duitnya banyak. Jangan. Kita ngasih orang tua jangan melihat duit orang tua banyak. Kita ngasih rezeki buat orang tua kita biar rezeki kita dimakan sama orang tua kita, biar ada keberkahan dalam hidup kita. Datengin saudara kita, kakak kita yang susah nih, kakak kita yang susah datengin, kasih rezeki, bawain makanan. Minta maaf sama kakak kita, kita mamang minta maaf sama ponakan gak jadi hina, kita suami minta maaf sama istri gak jadi hina, malah mulia kita. Jangan kita mentang-mentang minta maaf sama bini, doa bini saya bayar dosa dia sama saya. Jangan, minta maaf udah. Siapa tahu kita pengen duit belanja sering kita kentit, ya kan, sering kita kantongin, langsung kita ngasih kagak jadi. Minta maaf sama anak gitu, bapak minta maaf sama lu ya, setahun yang kemarin tuh bapak banyak dosa sama lu pengen apa-apa sering bapak bentak, mereka apa, bapak minta maaf, nggak jadi hina. Kita minta maaf, yang tua minta maaf sama yang muda, itu nggak jadi hina, bahkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tradisi kita biasanya sebelum masuk Ramadan kita sering ngadain ziarah kubur, datengin kuburan mak kita, datengin kuburan bapak kita, datang bawa itu kembang, air mawar. Tapi jangan lupa dibacain Yasin. Ini bawa kembang doang, air mawar diguyur aja kan, dibacain apa-apa bapaknya aja. Bacain Fatihah, bacain Yasin, hadiahin. Minta Allah Ta'ala orang tua kita biar di kuburnya diluasin, diampuni dosanya. Ziarah kebiasaan orang-orang tua kita tuh jangan kita tinggalin, karena itu tradisi yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dan Allah berkenan mempertemukan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat, dapat melaksanakan ibadah syam, ibadah qiyam, dan dapat membaca Al-Quran serta berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak buat ibadah kepada Allah Ta'ala, khususnya ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Allah Ta'ala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah udah pasti dari saya. Sebelum ditutup, saya atas nama pribadi menjelang Ramadan memohon maaf apabila ada tingkah laku saya, perbuatan saya, omongan saya, baik yang sengaja maupun tidak, yang sekiranya ada salah sama bapak-bapak pada hari ini semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin gak nih Pak? Amin. Dan kalau bapak-bapak insya Allah nggak ada salah sama saya. Kalau ada salah udah pasti saya maafin. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh kita Habib Ahmad Faris bin Hamid Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.